Halo saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama channel yang informatif dan inovatif, Safri MTV. Saudara, pelan tapi pasti jalan tol Padang Pekanbaru di seksi Padang Sicincin terus menampakkan hasil yang signifikan. Terbaru di STA 6200 di tol sepanjang kurang lebih 36 km ini sedang dilakukan pemasangan box girder. Sebelumnya bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, tentunya kami mohon dukungan Anda dengan cara menekan tombol subscribe agar kedepannya kami kembali hadir dengan informasi-informasi yang informatif dan inovatif untuk Anda semuanya. Saudara, pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru seksi Padang Sicincin terus dikebut. Saat ini sedang dilakukan pemasangan box girder. Girder adalah istilah yang digunakan dalam konstruksi untuk merujuk pada penyangga balok horizontal yang dapat dibuat dari berbagai bahan konstruksi seperti baja tahan karat, beton, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Sedangkan box girder adalah jenis penyangga yang digunakan sebagai struktur dalam konstruksi, umumnya dibuat dari baja. Jenis penyangga ini menggunakan satu atau lebih sel tertutup di dalam balok untuk membuat struktur lebih menyatu. Konstruksi jembatan seringkali memerlukan penggunaan gelagar kotak, seperti halnya struktur lain seperti bangunan. Bentuk box girder sendiri umumnya sangat besar. Lebarnya bisa mencapai lebar jalan 2-4 lajur, tergantung kebutuhan transportasi di atasnya. Sedangkan tingginya bisa mencapai 2 hingga 4 meter. Umumnya penampangnya berbentuk box dan trapezoid berongga. Namun bentuk trapezoid lebih banyak dipilih karena efisiensinya yang sangat tinggi. Jembatan terkadang dibangun menggunakan penyangga ini dalam strukturnya, mengingat skalanya cukup besar dan bentangnya juga luas. Jembatan yang melengkung banyak memanfaatkannya karena kemampuannya dalam menahan torsi. Selain itu, bentuknya tidak selalu persegi panjang, akan tetapi bisa disesuaikan dengan desain khusus strukturnya. Seperti yang sudah disebutkan, penyangga ini paling banyak digunakan untuk konstruksi jembatan. Yang paling sering adalah jembatan lurus dengan panjang sekitar 10 hingga 200 meter. Berikut ini beberapa kegunaan box girder untuk beberapa jenis konstruksi lain. Di antaranya, untuk jembatan penyangga, balok kotak digunakan untuk jembatan penyeberangan dengan bentang lebih dari 30 meter dan biasanya menggunakan baja sebagai dasarnya. Kemudian juga konstruksi struktur kereta api dapat mengakomodasi pembangunan kereta api yang kedalaman konstruksinya dibatasi secara ketat. Lalu untuk jembatan jalan raya biasanya terdiri dari komposit, jembatan lengkung, balok penyangga kabel, dan balok baja, serta konstruksi gedung khusus. Walau jarang digunakan di gedung-gedung, tapi dapat digunakan dalam keadaan khusus, seperti ketika beban dibawa secara eksentrik ke sumbu balok. Terdapat banyak kelebihan box girder, sehingga menjadikannya salah satu material yang banyak digunakan, khususnya dalam pembangunan jembatan. Seperti yang kami kutip dari wira.co.id, berikut beberapa rinciannya. Kelebihan box girder mampu menahan beton yang jauh lebih berat dibandingkan dengan balok lain. Maka dari itu, strukturnya bisa dibuat lebih tinggi, lebih lebar, atau lebih panjang dengan menggunakan penyangga ini dibandingkan dengan desain lainnya. Selanjutnya, desainnya yang multisel dapat meningkatkan kekuatan, sehingga memungkinkan untuk membangun jembatan panjang dengan bentang yang lebar. Sifat torsional yang tidak mudah tertekuk dari desainnya yang tertutup memberikan struktur yang lebih memuaskan daripada kerangka jenis terbuka.
Bagian dalam yang berongga dapat digunakan untuk keperluan administrasi, misalnya saluran gas, saluran air, dan sebagainya. Untuk jarak yang sangat jauh, base rib bisa digunakan sebagai dek lain yang juga membutuhkan aktivitas. Dukungan box girder lebih simpel di dalam ruang, langsung tersedia tanpa menggunakan rangka. Kemudian kelebihan box girder lainnya adalah memerlukan perawatan minimum untuk lapisan pelindung karena permukaannya yang tidak terlalu terbuka dan hanya memiliki sedikit tepi. Namun saudara, meski banyak kelebihan yang ditawarkan, tentunya ada beberapa kekurangan yang juga perlu dikhawatirkan. Salah satunya adalah harga yang cenderung lebih mahal karena didesain anti karat dan korosi. Hal ini menjadikannya biaya pembuatannya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu perlunya evaluasi dan persiapan yang matang dari desainnya untuk menghindari risiko keamanan yang bisa menyebabkan bahaya. Terakhir, penggunaannya perlu pemeriksaan dan perawatan yang teratur untuk memastikan kondisinya. Apakah penyangga masih kokoh ataupun masih mampu menahan tekanan yang diterimanya. Untuk metode pelaksanaan jembatan girder, perlu diketahui bahwa jembatan girder adalah jembatan yang penyangga utamanya terdiri dari balok-balok yang berbentuk seperti kotak berlubang. Box girder terdiri dari baja struktural, beton, atau komposit baja. Girder seperti itu digunakan untuk jembatan penyeberangan, jembatan rel kereta api, dan jembatan jalan raya. Sebagian besar digunakan untuk jembatan bentang panjang, di mana berat sendiri jembatan harus dijaga seminimal mungkin. Selain itu juga digunakan untuk situasi yang membutuhkan kekakuan torsi tinggi. Untuk pemasangannya diawali dengan adanya tiang yang digunakan sebagai penyangga. Lalu dengan bantuan kren, girder diletakkan di atas tiang. Proses pengangkatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Setelah itu dipasanglah besi atau tracing mengikuti bentuknya. Terakhir, besi yang sudah dipasang tadi disambung dan dicor sehingga bisa kokoh dan tidak bergeser. Kita berharap agar pemasangan box girder di STA 6200 pada jembatan layang atau flyover di tol Padang Sicincin yang terletak di atas Jalan Raya Nasional Padang Bukit Tinggi kilometer 23.800 ini bisa berjalan tanpa kendala. Dan semoga saja pembangunan di STA 6200 ini juga bisa memicu pembangunan pada STA lainnya. Tidak hanya di seksi Padang Sicincin, namun juga pada seksi 2, 3, 4, dan 5 pada ruas tol Padang Pekanbaru yang masuk ke dalam jaringan jalan tol Trans Sumatera. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan Syafri MTV. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, tentunya kami ingatkan lagi agar Anda segera untuk menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir ke depannya dengan berita-berita yang informatif dan inovatif lainnya untuk Anda semuanya. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan Anda untuk rajin-rajin mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker serta menjaga jarak. Ingat, Anda lengah, COVID-19 kembali mewabah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.